Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Darqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kelak di alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan 3 pesan yang sangat penting kepada salah seorang sahabatnya, dan itu menjadi pelajaran penting juga untuk kita saat ini. Lalu apakah 3 pesan penting itu? Saudaraku yang beriman, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Beri aku nasihat singkat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan sholatlah seperti sholat terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari, dan kumpulkanlah keputusan terhadap apa yang ada pada manusia." Berikut adalah penjelasan 3 pesan penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, salatlah seperti salat terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada umatnya ketika melakukan salat untuk bisa merasa bahwa salatnya adalah salat terakhir. Baginya, perpisahan yang akan terjadi akan membuat seseorang itu akan maksimal dalam berucap dan bertindak totalitas dalam melakukan segala sesuatu karena menganggap itu adalah hal terakhir yang dapat ia lakukan sebelum meninggalkannya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita agar ketika kita sholat, maka sholatlah seakan-akan itu merupakan sholat yang terakhir baginya. Ia tidak akan bisa sholat lagi setelah ini. Maka tentulah ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat itu. Maka sudah selayaknya seorang mukmin untuk mengingat pesan ini dalam setiap sholatnya. Lakukanlah seakan-akan sholat ini adalah sholat perpisahan. Hadirkan perasaan bahwa itu adalah sholat yang terakhir baginya. Apabila ia merasakan itu, maka tentu akan membawanya untuk menunaikan sholat dengan sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu, dan anggaplah bahwa seakan-akan kamu hendak mati." Yang kedua, menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia. Saat perkataan belum terucap, ia masih ada dalam kendali pemilik ucapan itu. Adapun saat ucapan telah keluar dari lisan, maka ucapan itulah yang akan menguasainya, dan ia akan menanggung resiko dari setiap ucapannya tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah mengatakan sesuatu yang membuat meminta maaf di kemudian hari. Ini menandakan bahwa bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu
dari ucapan yang membuat dirimu harus membuat minta maaf di kemudian hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Muaz radhiyallahu anhu, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?" Jawabku, "Ya, wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah ini." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan?" Maka beliau bersabda, "Celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang yang menyukurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa banyak orang-orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan, kemudian berakibat musibah baginya di dunia dan juga di akhirat. Orang yang berakal adalah orang yang menimbang ucapannya dan ia tidak berbicara kecuali seperti apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hendaklah bersifat qanaah. Wasiat yang ketiga yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berisi ajakan untuk qanaah serta menggantungkan hati hanya kepada Allah dan memupuskan harapan terhadap harta-harta yang di tangan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kumpulkanlah keputusan terhadap apa yang ada pada manusia." Maksudnya adalah bertekadlah dalam hatimu untuk memutuskan asa terhadap apa saja yang ada di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan kepada mereka. Jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan lisan yang tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap kita. Janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Pupuskanlah segala pengharapan kepada siapapun kecuali kepada Allah, sehingga pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata hal ini sebagaimana bacaan yang selalu kita sebutkan dalam salat kita, yakni bacaan iftitah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 162. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual ataupun lainnya, semenjak hidup sampai mati. Siapa yang memutuskan pengharapan terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka hidupnya akan menjadi mulia. Siapa yang hatinya bergantung kepada kekayaan manusia, maka hidupnya akan menjadi hina. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ibnu Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya dan yang menyandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberikan ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan barang siapa yang berlindung kepadanya dan meminta pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya, maka Allah akan melindunginya, menjaganya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah,
maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan. Dan Allah akan memberikan kepadanya segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Saudaraku yang beriman, demikian penjelasan mengenai 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.